Eh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, hari ini kita coba mereview sedikit tentang ekonomi teknik, di mana di dalam ekonomi teknik tentu saja sudah ada RPS, dan hasil akhirnya adalah diinginkan adalah mahasiswa memahami dan juga bisa menerapkan daripada kaidah-kaidah ekonomi di dalam penggunaan untuk valuasi ekonomi, dan juga di dalam bisnis plan, dan juga nanti di dalam penerapan daripada TA prarancangan pabrik. Nah, saya sedikit mereview dulu tentang evaluasi ekonomi pabrik. Jadi yang kemarin kita lakukan, yang pertama kali adalah rate of return, atau kemudian ada POT, rate of return, kemudian ada POT, break even point, shutdown point, dan interest. Nah, jadi kalau kita bicara pajak laba itu adalah semua penghasilan atau hasil jual atau hasil sales dikurangi daripada semua cost. Nah, cost itu ada variable cost, kemudian ada fixed cost. Nah, kemudian ada menghasilkan laba atau profit. Nah, laba itu yang dikenakan daripada pajak. Jadi pemerintah itu memajaki hanya pada keuntungan, bukan pada operasional cost. Nah, makanya kalau biasanya di perusahaan itu mereka mempunyai akunting. Jadi kalau orang teknik kimia itu mungkin tidak di akunting, tetapi orang teknik kimia tetap harus memahami ekonomi teknik di dalam proses valuasi daripada keekonomian, atau nanti apabila dia naik jabatan sampai kepada direktur operasi, bisa juga direktur purchasing atau direktur yang lain, maka ujung-ujungnya suatu perusahaan pasti adalah suatu keuntungan atau suatu proses ekonomi bisa berjalan. Nah, jadi bekal ekonomi teknik ini adalah merupakan bekal di dalam humanitas ataupun bekal di dalam nanti kalian bisa bekerja. Nah, kemudian di sini ada laba pajak penghasilan, kemudian ada dua macam laba ya, laba kotor itu sebelum dipotong pajak, dan laba bersih setelah dipotong pajak. Nah, kemudian ada rate of return. Rate of return itu laba bersih per tahun per modal kali 100%. Nah, kemudian di sini sudah ada buku ini bagus sekali, di mana biasanya rate of return-nya industri kimia itu biasanya minimum pengembalian sebelum pajaknya, pengembalian lambatnya ada 11% dan paling cepat 44%. Nah, kalau minyak berapa, pulp and kertas, farmasi, metal, cat, hasil fermentasi. Nah, ini tabel 51 ini yang dinamakan sebagai pendekatan rule of thumb. Jadi artinya bahwa ini adalah kaidah ibu jari. Jadi artinya bukan hukum, bukan seperti yang sudah misalnya Einstein mendapatkan E sama dengan EMC kuadrat itu sebagai hukum Einstein gitu dan seterusnya. Nah, kalau ini adalah rule of thumb. Biasanya kalau rule of thumb menggambarkan suatu suatu besaran yang merupakan tidak nilai tetap, tetapi nilai di antara ada minimal dan ada maksimal. Nah, kemudian minimum payout
payout period, kalau kita namanya payout time. Payout time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal suatu pabrik yang dapat dihitung dari modal dibagi laba dan depresiasi. Nah, minimum payout period adalah sama dengan modal per laba per tahun plus depresiasi per tahun. Kenapa? Hierarkinya pada saat payout time, maka pabrik itu sudah pada posisi impas. Ya. Jadi payout time itu adalah waktu yang dibutuhkan sampai pabrik tersebut impas. Impas itu apa? Jadi pendapatannya sudah menutup daripada fixed capital, ditambah modal, dan ditambah modal kerja. Nah, sama semua cost. Nah, itulah kemarin kita sudah belajar bagaimana mendapatkan ini. Nah, makanya rumusnya itu adalah modal per laba per tahun plus depresiasi per tahun. Nah, itu yang jadi logiknya itu dapat. Jadi nanti kalau pas TA prarancangan pabrik kalian belajar pakai diktat ini nggak apa-apa. Nah, kemudian payout time biasanya untuk beberapa macam industri semakin high risk, maka biasanya payout time-nya semakin pendek. Kenapa? Karena biasanya high risk itu mempunyai risiko terhadap beberapa hal seperti tekanan tinggi, suhu tinggi, kemudian mudah terbakar dan merupakan misalnya beracun dan seterusnya. Dan biasanya untuk risiko tinggi biasanya waktu operasinya 24 jam. Jadi semua kontinu. Jadi misalnya kayak LNG Badak, kayak Pertamina yang kilang dan seterusnya. Nah, di sini kira-kira sudah ada pengembalian. Ada yang 2 sampai 5 tahun, ada yang 2 sampai 4, 3 sampai 6 dan lain-lain. Nah, kemudian break even point. Break even point sudah bisa menghitung ya, saya nggak usah ulangin lagi. Jadi ada 2 cara, ada cara grafis dan ada cara pakai rumus. Nah, jadi kalau nanti ditanya waktu sidang, apa itu break even point? Adalah kapasitas di mana pabrik tidak laba atau rugi. Artinya total penjualannya sama dengan ongkos produksi. Nah, jadi bedanya apa? Break even point dengan payout time. Kalau payout time itu menandakan waktunya, kalau break even point menandakan terhadap persen kapasitas. Nah, kemarin itu ada tuh mahasiswa yang sempat bingung itu kalau saya tanya ini. Jadi kalau di bawah BEP maka dinamakan sebagai surface ya, BES. Nah, jadi di bawah BEP kapasitas berat badan di BEP maka dia rugi. Tetapi kalau di atas BEP maka dia untung. Nah, kemudian di dalam BEP juga kalian sudah tahu namanya pengeluaran tetap, ongkos variabel, dan seterusnya ya. Saya nggak usah ulang lagi, termasuk nanti kalau di TA prarancangan pabrik sudah saya kasihkan program bagaimana menghitung BEP-nya dengan baik. Nah, oke. Kemudian shutdown rate. Ini jarang dihitung di dalam valuasi ekonomi. Shutdown rate terjadi apabila jumlah kerugian pada daerah rugi sama dengan pengeluaran tetap atau fixed charge yang terjadi pada gambar 52. Jadi shutdown point itu pabriknya berhenti. Nah, shutdown point itu adalah titik pada saat berhenti. Nah ini cara melakukan perhitungannya sudah ada. Nah, kemudian evaluasi secara linear dan lain-lain sudah ada semuanya di sini. Silakan untuk dibaca. Nanti kalau ada silakan untuk didiskusikan. Nah, di sini sudah ada cara grafis dan lain-lain. Kemudian termasuk di sini ada juga
menghitung selain dulu yang Ibu sampaikan di awal, ini juga sudah ada semuanya. Silakan untuk dipelajari. Saya rasa kalian sudah mahasiswa dan dosen itu memang sebagai fasilitator. Nah, kemudian sebentar ini kok. Nah, kemudian dari dari evaluasi, kemudian kita bisa membuat yang namanya cash flow atau sebentar ini kok. Keliru. Oke, sebentar ini. Cash flow. Nah, di dalam cash flow itu akan terlihat aliran dana dari dari suatu pabrik atau suatu industri. Nah, cash flow itu digunakan untuk apa? Sebenarnya cash flow itu biasanya megang orang akuntansi, accounting. Nah, di sini adalah kenapa orang ekonomi itu harus tahu cash flow? Karena apa? Semua yang berada di dalam produksi itu harus diperhitungkan dengan baik. Jadi makanya di dalam ekonomi teknik ini terutama saya sebagai dosen itu mengajarkan itu apa? Jadi kita kalau mau berbuat apapun tentu ada beberapa pertimbangan nanti kalau kalian bekerja. Nah, misalnya begini, misalnya nanti kalian mengajukan pembelian alat atau mengajukan apapun, tentu saja ini nanti dievaluasi apakah dengan penambahan alat itu nanti bisa memberikan keuntungan ke perusahaan. Nah, nanti biasanya kalian diminta kalau saya beli alat kira-kira berapa keuntungan perusahaannya, masih perlu apa tidak, nutupi enggak dengan marketing, nah dan seterusnya. Maka ilmu ekonomi teknik ini adalah sebagai ilmu yang dipakai untuk bisa bekerja sama. Nah, makanya Bu Yuni di grup itu kita kan memberikan tugas sebenarnya adalah kerjasama, termasuk di dalam proses mengerjakan soal-soal, termasuk membuat monograf dan lain-lain. Kenapa? Kalian tidak akan bisa karirnya itu akan didukung oleh proses untuk kerjasama. Nah, saya cerita sedikit Bu Yuni karena dulu saya adalah pernah memegang SDM di industri ya, jadi saya pernah memegang SDM di industri. Biasanya nanti kalau mau masuk ke industri pasti ada tes psikologi. Nah, di tes psikologi itu sebenarnya para aplikan akan ketahuan dan sifat itu tidak bisa direkayasa. Nah, inilah yang perlu kita cermati bersama nih para mahasiswa. Jadi, kalau Bu Yuni selalu pesan, jadilah orang baik. Nah, jadi orang baik itu begini, misalnya teman kamu tidak baik pun, ya tetap kamu baik, gitu. Dan hilangkan yang namanya konfrontasi. Kenapa? Karena di dalam dunia yang nyata nanti pasti ada orang yang seperti itu. Dan di industri biasanya orang yang bikin ribut itu tidak disukai. Nah, inilah pesan Bu Yuni ya. Jadi apapun yang terjadi pokoknya make solution di mana kita seorang engineer itu adalah make solution. Jadi kalau nanti menghadapi anak buah yang malas atau dia tidak sesuai progres, diberi shock terapi dulu atau bukan shock terapi ya, dididik dulu. Satu kali diperingatkan, kedua kali diperingatkan, oh ya sudah terjadi improvement, sudah bagus, ya udah, berarti orang ini masih bisa diperbaiki. Nah, terakhir kalau memang dia tidak bisa diperbaiki, maka mau nggak mau ada yang namanya peringatan ketiga. Peringatan ketiga baru nanti dieksekusi, dikasihkan kepada SDM. Nah, itulah proses-proses yang elegan di dalam industri. Jadi pengambilan keputusan dan juga yang penting kalian menjadi orang baik, tidak ribut, make solution, dan kalian punya kompetensi untuk melakukan
apapun. Nah, itulah apa yang dimaui dari atasan. Nah, kemudian perhitungan IRR dan lain-lain, ini ada cara menghitungkan dengan cara apa namanya? Kalau menghitungnya memang dengan apa kalkulator memang agak berat, tetapi saya biasanya memakai Excel. Nah, ini adalah break even point dan seterusnya ya. Nanti silakan ini diikutin satu persatu. Nah, kemudian di sini ada juga tabel cash flow. Tabel cash flow bila pakai modal sendiri, pakai modal pinjaman. Nah, biasanya walaupun pakai modal sendiri tetap diperhitungkan. Kenapa? Karena seolah-olah bahwa apa namanya kita seperti juga minjem modal. Kenapa? Hanya bedanya kita tidak membayar daripada angsuran. Tetapi kalau angsuran itu bisa dibayarkan nanti sebagai tabungan perusahaan itu lebih bagus lagi. Nah, ini seperti kita mengelola apa namanya ekonomi nanti di dalam rumah tangga kalian. Jadi artinya bahwa ada saatnya ada pendapatan, kemudian ada belanja sehari-hari dan kos, kemudian ada tabungan. Nah, kalau tabungan itu sebagai laba atau sebagai profit, bisa dijadikan properti lain, bisa punya rumah, bisa punya mobil, dan lain-lain. Nah, itulah sebenarnya ekonomi itu adalah ilmu di dalam menaikkan supaya hajat hidupnya juga lebih baik. Nah, ini kira-kira seperti ini cash flow-nya, diikuti satu-satu, ini adalah break even point, kemudian ini ada soal-soal yang ada. Nah, ada yang WA ke saya juga sih, bahwa apa namanya, Japri, bahwa Bu, soalnya banyak banget. Iya, sengaja. Bu Yuni sengaja membuat banyak banget soal. Kenapa? Karena Bu Yuni selalu ingat bahwa sebenarnya apa namanya tes yang paling akhir di dalam mencari kerja itu adalah namanya tes kelelahan atau yang namanya sebagai Kraepelin. Kraepelin itu menjumlah itu selalu di apa namanya diletakkan di paling akhir. Kenapa? Jadi dia tes itu sampai jam 3 sore. Jam 3 sore itu masih jadi biasanya terbagi dua. Ada jam 8 sampai jam 12. Itu nanti ada yang gugur. Kenapa? Di situ biasanya adalah tes-tes yang sifatnya adalah apa namanya pengetahuan umum, TKU dan TKA. Nah, kemudian nanti setelah makan siang, setelah isoma, nanti biasanya diumumkan siapa yang bisa lanjut dan siapa yang tidak. Nah, saat bisa lanjut, maka kemudian dites lagi, itu adalah tes yang sifatnya adalah sudah masuk ke kerjasama dan lain-lain. Nah, biasanya mereka suruh misalnya menggambar, terus kemudian mereka ada yang apa disuruh apa namanya menjadikan satu-satu badan pesawat, jadiin satu bersama temannya dan lain-lain. Itu adalah mengetes terhadap kekompakan atau kerjasama. Nah, terakhir mereka dites yang namanya Kraepelin. Kraepelin itu adalah salah satu indikasi kalau saat dia capek, dia bisa mengambil keputusan apa tidak. Nah, makanya Bu Yuni di ekonomi teknik ini berusaha menempatkan soal-soal itu ada di belakang. Karena apa? Karena pasti kamu sudah capek dengan perkuliahan selama ini dan akan UAS. Nah, saya selalu ingat dengan profesor saya dulu, pembimbing saya, promotor saya selalu mengatakan, pasti kamu capek dan pasti kamu kalau misalnya kamu bisa marah, kamu pasti marah, gitu ya. Nah, tapi saya diam aja dan itu akhirnya dia mengatakan akhirnya saya disuruh untuk presentasi, akhirnya dia bisa memutuskan, oke, kamu bisa ujian tertutup. Nah, itulah yang ingin Bu Yuni sampaikan bahwa apa namanya kemampuan kalian menyelesaikan sesuatu di saat kalian capek, saat tugas akhirnya mau selesai, saat apa namanya saat kalian itu Bu, saya TA saya udah mau selesai, gara-gara ini saya nggak bisa selesai. Ya kamu manage waktunya dengan baik. Nah,
Dan saya sudah minta untuk menyelesaikan soalnya adalah secara bisa dibagi. Jadi artinya ada kerjasama mahasiswa. Kenapa? Karena ini masih persiapan UAS. Jadi artinya apa? Yang pinter juga bisa sharing dengan yang kurang pinter. Sebenarnya tidak ada sih mahasiswa yang bodoh, itu nggak ada. Yang ada itu adalah malas dan rajin, itu aja. Nah, jadi saya yakin bahwa semua tugas-tugas itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, kemudian saya hari ini setelah mereview itu, kita masuk alternatif investasi untuk keperluan industri. Nah, bab 6 ini adalah merupakan hal yang bagus untuk kalian nanti pada saat melakukan perbandingan investasi. Nah, kalian tuh bisa lihat nih sekarang, termasuk orang main modal saham. Nah, biasanya ada tawaran-tawaran kan? Oh, BRI berapa, kemudian PT Indosemen berapa, Pupuk Indonesia berapa sahamnya, dan lain-lain. Nah, mau nggak mau, kalian tentu saja berhitung saham mana yang mau saya beli atau investasi mana yang akan saya berikan. Termasuk misalnya kita dapat tawaran, Bu, saya perlu modal nih. Nah, perlu modal, kemudian modal ini nanti saya akan kembalikan segini. Jadi janji-janji investor yang ada itu kadang-kadang kita perlu melakukan evaluasi. Kenapa? Tadi ada yang namanya sebagai kepantasan. Jadi misalnya kalau ROI tadi kan ada presentasinya berapa, POT berapa presentasinya, termasuk IRR itu kalau bunga bank itu lebih besar dari 50% atau 60%, maka jangan-jangan usahanya ini nggak halal atau janji palsu atau PHP. Nah, karena dulu pernah ada tuh kejadian yang orang menanamkan modal, akhirnya orang itu menanamkan modal terus kemudian dikembalikan dikit-dikit gitu. Nah, tapi setelah terakhir akhirnya mereka kolab. Kenapa? Karena mereka hanya menginginkan modal dari para investor kemudian dibohongi. Nah, jadi inilah perlunya kalian membandingkan antara satu dengan yang lain. Nah, sini makanya tetap perbandingannya tetap pada return on investment. Nah, secara standar. Jadi kalian bisa membandingkan, ini contohnya adalah membandingkan dua investasi dengan ROI. Kemudian ROI dengan memasukkan nilai nominal, sudah ada contohnya. Kemudian incremental return dengan incremental investment. Nah, di sini ada nanti investasinya bisa dihitung. Jadi biasanya saya dulu juga punya beberapa tulisan yang terkait dengan optimasi kapasitas yang dihubungkan dengan ROI. Nah, kalian boleh lihat Google Scholar saya, tulis Triyuni Hendrawati, di situ ada yang kemarin kalian lihat itu adalah aloe vera terpadu. Di situ ada kapasitas berbanding dengan akhirnya bisa masukin kapasitas programnya, kemudian dapatkan ROI. Nah, ini terus kemudian pakai capitalized cost. Nah, kemudian dan seterusnya kalian sudah bisa baca. Nah, kemudian masuk ke soal-soal. Nah, soal-soal ini adalah soal-soal yang telah saya berikan pada kalian di data itu. Nah, silakan untuk nanti habis ini kita akan membahas soal-soal yang ada, kalau ada kesulitan, kemudian kita bicarakan bersama, dan kemudian hari ini kalian mengumpulkan tugas melalui e-learning. Paling lambat kalau nggak salah 28 ya, pukul 24.00 atau 23.59.
Baik, kira-kira review saya sampai di sini. Apa namanya? Saya akan stop share. Apa namanya? Ada pertanyaan tentang apa namanya soal-soal yang ada? Ini saya Persentase Ya. kapasitasnya. Ya, persentase kapasitasnya lebih kecil sehingga untuk mencapai itu bisa lebih baik lagi, bisa lebih ya. Oke, Mas Wawas Iya, benar Bu. juga sih, artinya bahwa apa resiko kita di dalam, jadi artinya kapasitas kecil saja sudah untung, apalagi kapasitas yang lebih besar. Ya, oke. Terima kasih Mas Wawas sama Mas Saiful Akbar. Yang lainnya ada pertanyaan lagi? Tadi ada Mas siapa tadi? Zufar, katanya mau bertanya tadi, apa ya? Ya Bu, tadi saya masih bingung dalam penyusunan cash flow Bu. Ya, Yang ada coba. di diktatnya itu. Ya, kamu mau share atau mau gimana supaya kelihatan? Saya lagi pakai HP Bu, soalnya ini kuotanya kalau di laptop kurang memadai. Oke, jadi gini aja, kamu boleh apa namanya diceritakan dulu aja gimana nih Mas Zufar? Ya Bu, itu kan di diktat itu kan kayak ada modal, seperti ada investasi seperti itu kan ada tahun ke -2, -1, 0, 1, 2 itu gimana ya Bu maksudnya Bu? Jadi kalau yang dikeluarkan -3, -2, -1 sama 0 itu adalah yang merupakan fixed capital investment, Mas. Yang merupakan capital investment. Jadi modal yang alat dan lain-lain dulu, Mas. Ingat kan? Kan dulu ada alat, ada tanah, ada macam-macam itu kan? Nah, yang digunakan untuk membangun pabrik. Yang kita waktu pertemuan pertama atau kedua gitu. Ya kan? Nah, setelah pabriknya jadi, maka apa namanya dikeluarkanlah yang namanya modal kerja. Ya kan? Modal kerja itu dipakai untuk apa? Untuk melakukan produksi pertama. Ya kan? Nah, dari pabrik berdiri itu mesti dilakukan yang namanya commissioning. Bahkan ada yang namanya commissioning engineer. Nah, commissioning itu dicoba ya. Jadi itu tergantung daripada kontrak pabrik tersebut. Kalau kontrak pabriknya pokoknya saya maunya sampai commissioning complete gitu ya. Complete. Maka dia setelah commissioning nanti terjadi transfer knowledge atau transfer teknologi, nanti langsung apa namanya mulai produksi pertama. Nah, dari produksi pertama kan biasanya dalam waktu 1 bulan itu biasanya kan produksi, kemudian marketingnya mulai menjual kan. Nah, maka kemudian setelah itu kemudian dapat yang namanya apa namanya penjualan produk atau sales, ya kan Mas Zufar ya. Nah, kalau udah dapat sales maka ada uang masuk. Ya enggak? Uang masuk. Jadi sales itu uang masuk, tetapi tetap ada cost. Cost-nya apa? Ada variable cost, ada fixed cost. Iya kan? Nah, jadi cash flow itu adalah menandakan kalau saya min 3, 2, 1, 0 itu berarti sebagai uang keluar. Kemudian cost atau operasional yang misalnya variable cost, fixed cost, itu adalah sebagai uang keluar juga. Nah, uang masuk adalah saat kita mendapatkan hasil penjualan. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu sales. Nah, akhirnya hasil penjualan itu bisa melihat, kemudian kalau ada hasilnya sebagai uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar, akhirnya bisa dipakai Excel kan? Pakai Excel itu bisa dijumlahkan
akhirnya pada tahun pertama, kedua, ketiga, misalnya sudah untung atau belum. Kalau masih minus, labanya minus, itu artinya kalau Excel itu pakai tanda kurung ya, tanda kurung, maka artinya pabrik tersebut masih merugi. Nah, posisi pada saat nol, jadi tidak untung, tidak rugi, itulah yang dinamakan BEP. Jadi nanti ketahuan. Jadi artinya ketahuan. Kalau misalnya saya punya PO time 3,1, maka untungnya di cash flow itu biasanya tahun pertama, kedua, ketiga masih minus. Sampai 3,1 tahun, akhirnya pada 3 tahun ke atas, itu baru mulai plus. Begitu Mas Wawas, Mas Sufarni. Jadi memang harus dihitung jadi menghitung cash flow itu pokoknya kita harus tahu mana yang uang masuk, mana yang uang keluar. Nah, depresiasi itu adalah sebagai uang keluar. Kenapa? Karena dia digunakan untuk supaya pada akhir umur pabrik dia mempunyai usaha lagi seperti yang digunakan pada tahun pertama. Begitu Mas Sufar. Ada pertanyaan lagi? Berarti intinya untuk yang tahun yang masih minus itu sebelum pabrik itu berdiri ya Bu? Berdiri jelas. Iya, berarti sama pada saat produksi, pada saat profitnya belum positif. Ya, Bu. Ya. Mulai. Jadi secara prinsip seperti itu. Pokoknya gini, ekonomi teknik itu mudah. Ekonomi teknik mudah, kenapa? Karena bisa masuk ke logika kita ya Mas ya. Kenapa? Pokoknya aku ndiriin pabrik itu keluar duit. Ya, nggak ada kerja toh. Ya kan? Nah, setelah produksi, saya bisa menghasilkan uang. Ya kan? Menghasilkan uang, tetapi cost-nya juga harus dihitung. Nah, hasil penjualan kurangi cost, termasuk kurangi modal kerja pada saat min 3 sampai 0 tadi, akhirnya bisa impas. Itu yang namanya BEP. Ya kan? Waktunya yang dinamakan sebagai payout time. Nah, ROI apa? ROI, return on investment. Artinya apa? Pengembalian modal terhadap investasi. Net BC apa? Benefit per cost. Net, kalau net BC sebelum pajak dan setelah pajak. Net BC itu apa? Jadi benefit itu profit per cost total. Nah, jadi ekonomi itu bisa dipahami. Jadi kalau mau belajar ekonomi itu pokoknya baca diktat satu-satu. Kalau Ibu tuh waktu mau jadi dosen aja belajar. Nah, gitu. Jadi memang harus membaca, bawa kalkulator. Jadi kalau membaca itu tidak hanya itu ya, tidak hanya membaca saja, tapi bawa kalkulator. Nah, mau pakai Excel juga boleh, pakai kalkulator ya. Kalau dulu waktu Bu Yudi di UGM itu dosennya mewajibkan pakai kalkulator, jadi nggak boleh pakai laptop karena dulu memang belum ada laptop ya, gitu. Jadi akhirnya membekas di kita. Kenapa? Karena ekonomi itu adalah ilmu kasat mata kalau bahasa saya. Dan dia makanya mau dimasukkan ke SOS juga ekonomi itu soshum kan, dari sisi pengetahuan. Tapi kalau dari sisi perhitungan dia eksak gitu. Baik, Mas Sufan masih ada pertanyaan lagi? Boleh bertanya lagi Bu? Boleh. Oke, ini Ya. Bu, saya masih agak bingung terkait yang internal rate of return, discount cash flow seperti itu, apa namanya? DCFRR itu sama nggak sih Bu? Jadi sama. Jadi gini. Yang trial gitu. Trial ya. Gini Mas. Ya. Jadi gini Mas. Jadi
DCFROR itu sama dengan internal rate of return. Cuman istilahnya berbeda-beda saja di setiap buku. Nah, kalau saya sebenarnya saya lebih senang menggunakan internal rate of return. Artinya apa? Persentase pengembalian modal pada saat usaha tersebut dijalankan. Ya, kenapa dibandingkan dengan bunga bank? Karena bunga bank itu kan orang tuh nggak ngapa-ngapain aja dapat untung. Ini terlepas dari halal dan haram ya. Jadi saya kalau nabung di bank konvensional itu kan dapat bunga sekitar misalnya 9% atau 8%. Tetapi kalau saya menabung di bank syariah ada namanya bagi hasil. Ya kan? Bagi hasil. Kenapa? Karena bank syariah pun juga melakukan yang namanya pembiayaan dengan istilah yang berbeda dengan bank konvensional. Itu. Nah, cara menghitung bunga atau interest tadi itu adalah perhitungan di mana bunganya bisa pakai bunga majemuk atau bunga apa. Pasti ada 1 plus N pangkat N pangkat berapa gitu kan. Nah, itu rumus Mas. Itu rumus. Kalau di dalam Excel itu sudah ada fasilitas itu. Nah, biasanya trial error itu dilakukan misalnya dicoba dulu I-nya berapa 20% gitu ya. Nah, nanti di trial ketemu 11, berarti kan belum benar tuh trialnya, ya kan? Nah, terus nanti akhirnya dicoba lagi. Oh ya turun, berarti saya coba lagi 19. Oh, ketemu lagi berapa. Jadi I trial sama dengan I hitung. Begitu, Mas. Mas Zufar udah pernah mengambil OTK belum? OTK 1. Bilangan Reynolds tuh. Bilangan Dulu kan Reynolds. ada perhitungan. Ya. Kan dulu ada perhitungan di OTK 1, saya lama nih nggak ngajar OTK 1. Itu ada misalnya V berapa, V trial sama dengan V hitung. Pernah Bu sepertinya Bu, cuman ya agak lupa seperti. Nah, sama Mas. Jadi kaidahnya sama. Jadi kalau ilmu di teknik kimia itu selain menghitung secara numeris, secara aljabar, ada yang namanya trial error. Banyak sekali perhitungan. HE pakai trial error, ya kan? Ya, begitu. Jadi di situ biasanya dicobakan I-nya berapa dulu. Nah, I hitung sama I trial sama enggak? Kalau enggak sama berarti kita iterasi lagi. Tetapi sekarang sudah ada fasilitas di Excel, Mas. Supaya kita tidak kan tinggal membuat cash flow. Iya kan? Sales berapa, produksi berapa, langsung dimasukkan sampai umur berapa gitu. Kalian bisa bikin sendiri sih sebenarnya. Logiknya diikutin gitu. Oke? Ya, yang lainnya ada Mas Zufar masih ada pertanyaan lagi? Berarti intinya yang itu ya Bu, IRR sama DCFROR itu sama ya Bu, cuman ya. Penggunaan. Siap Bu. Sama. Terima kasih Bu. Yang lainnya gimana? Masih ada pertanyaan lagi? Hari ini mengumpulkan tugas jam 23.59. Semoga semua bisa mengumpulkan tepat waktu. Kalau yang sudah selesai silakan untuk dikumpulkan. Kalian boleh bekerja sama, tetapi tetap jangan sampai istilahnya nggak menguasai, tetap dikerjakan bersama, tetapi kalau bisa juga bisa mengerjakan sendiri. Oke. Ada pertanyaan lain lagi? Mbak Sari, Mas Aples Ban Hapu?
Ibu Ini itu Mbak tugasnya Mari. itu yang di e-learning itu diupload dari semua bab ya Bu? Apa Ya, maksudnya kelompok kita aja gitu? Maksudnya kelompok masing-masing gitu Ibu? enggak, tetap dinamakan pribadi. Walaupun Oh yang mengerjakan kelompok, tapi kan tetap nama pribadi. iya iya iya. Iya kan? Kenapa? Karena Bu Yuni mendidiknya itu adalah saya apa namanya? Kan kalau di perusahaan itu kan selalu tidak boleh atas nama ini ya. Tetap kita tetap bekerja sama untuk itu. Saya hanya mengetes untuk kerja sama kalian saja. Ya, oke? Ada pertanyaan, Mbak Maria? Mbak Maria dari Malang, Mas Aples dari Malang, kemudian Mas Sufar ya dari Jogja, Mbak Sari dari Makassar. Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah Bu sehat. Ya, ini pertemuan terakhir loh ya sebelum UAS. Nggak kerasa Bu udah mau UAS aja. Iya, nggak terasa kan? Emang apa namanya? Kuliah itu begitu, nanti lama-lama udah jadi sarjana teknik. Ya kan? Ini udah pada tingkat berapa? Tingkat ketiga ya? Nggih, Ada Bu. tingkat 3, ada tingkat 4. Kalau Mas Wawas dan teman-teman ini udah tingkat 4, Mas. Jadi mereka sudah TA2 ya. TA2, tapi kalau di UAD masih tingkat 3 ya. Kalau Mbak Maria tingkat berapa? 3, Tingkat Bu. berapa Mbak Maria? 3 ya. Mbak Sari tingkat berapa, Sayang? 3 juga, Bu. 3 ya. Oke, berarti UMJ menempatkannya di tingkat 4. Ya. Baik, kalau gitu apa namanya? Saya cukupkan untuk pertemuan ini dan apa namanya? Handphone Bu Yuni bisa disimpan kalau kalian nanti ada kesulitan ataupun ada ingin bertanya walaupun sudah kerja ataupun apa silahkan untuk bertanya ke ibu atau diskusi dengan ibu. Bu, saya ingin diskusi dengan ibu tentang ini, boleh. Jadi apa namanya sampai saat ini banyak juga alumni-alumni yang kadang-kadang mereka menemukan problem di industrinya, masih kadang-kadang masih suka diskusi dengan saya terkait dengan beberapa hal. Misalnya, Bu, saya ini dengan formula ini, apa sih Bu fungsinya ini dan seterusnya. Nah, itu masih suka berdiskusi dengan kami dan juga nanti siapa tahu nanti insya Allah bisa ketemu ya. Saat ini masih pakai Zoom. Moga-moga nanti bisa ketemu karena saya sering dinas juga sih ke Makassar, ke Malang, juga ke Jogja. Moga-moga bisa ketemu muka dan juga para mahasiswa juga bisa bertemu satu sama lain pada dunia yang sebenarnya. Siapa tahu nanti bertemu di tempat kerja pada kelas Permata Sakti kita. Baik, terima kasih. Saya sendiri memohon maaf apabila di dalam proses pertemuan kita nanti ada yang kurang berkenan ya. Ada kesalahan dari saya adalah kesalahan pribadi dan saya memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga pertemuan kita dalam satu semester bisa memberikan suatu manfaat untuk kelulusan daripada kalian nanti menjadi sarjana teknik kimia. Baik, saya teruskan dengan silakan mau memberikan masukan untuk kelas Permata Sakti. Ya, Mas Wawas mau memberikan masukan nggak tentang Permata Sakti atau tentang pembelajaran ekonomi teknik? Bu Yuni akan selalu terbuka untuk perbaikan ini semua. Ya, mulai dari Mas Wawas deh. Kasih masukan, Mas. Halo? Kalau menurut saya sih, maksudnya udah bagus gitu Ibu. Ya, maksudnya Ibu kan ngasih tugas kayak tugas kelompok. Ini kan tujuannya buat teamwork kan. Maksudnya buat fasilitas mahasiswanya. Maksudnya yang tadinya tidak kenal kan jadi saling kenal gitu Ibu. Jadi saling kerjasama dan diskusi. Ya,
Ya, moga-moga nanti meningkatkan kompetensi mahasiswa sebagai hidden curriculum ya, gitu ya. Nah, apa namanya, Mas Fawaz, Mas Zufar, silakan kasih masukan, Mas. Ibu, enak. Kalau dari saya, masukan untuk kelas Permata Sakti ya, ekonomi teknik. Kalau secara pembelajaran atau metode, menurut saya sudah bagus Ibu. Ibu menyampaikan, kemudian di pertemuan selanjutnya juga Ibu menjelaskan, Ibu menanyakan kepada mahasiswa mana yang tidak mengerti, kemudian Ibu menjelaskan. Saya rasa sudah bagus. Dan juga yang lebih mengena sih, Ibu juga suka memberikan pesan-pesan kepada mahasiswa terkait ya nanti aplikasinya di industri seperti apa, kita harus saling bekerja sama seperti itu. Mungkin kalau dari saya itu sih Bu. Ya, makasih Mas Zufar. Semoga ada manfaatnya ya. Nanti kalau sebabnya kalau di industri itu yang namanya apa solusi itu adalah problem solving. Nanti di beberapa kuliah tamu pasti selalu itu ada. Baik, Mbak Maria. Mbak Maria, silakan masih masukan Mbak Maria. Ini dari Malang ya. Bisa, Nak? Bisa buka mute-nya, tidak di-mute. Kalau nggak kuat pulsanya, nggak apa-apa. Silakan unmute, silakan bicara Mbak Maria. Ya. Baik, kalau menurut saya metode yang diterapkan dalam kelas Permata Ekonomi ini sudah baik, Bu. Ya, masukannya apa Mbak Maria? Ada masukan nggak untuk kira-kira nanti apa namanya? Oh Bu, kasih masukan ini atau apa gitu, boleh Mbak Maria? Silakan. Kalau masukannya nggak ada, Bu. Oke. Sampai ketemu ya nanti di Malang kalau Ibu ke sana itu ya. Ditambangi ya ke kos-kosan ya. Atau ke NTT? NTT-nya di mana? Di Kupang? Di mana? Lembata, Ibu. Oh, Lembata. Ya, moga-moga nanti suatu ketika Ibu bisa dinas ya ke sana ya. Nanti ditengokin. Ya. Satu lagi dari Mbak Sari. Mbak Sari, Makassar. Saya suka makanan Makassar dari Barongko sampai apa? Sampai apa Coto ya. Coto Makassar. Silakan Mbak Ari. Iya. Ya, silakan Mbak Sari. Sebelumnya terima kasih Bu untuk semester ini sudah mengajar ekonomi teknik di Permata Sakti. Untuk metode pembelajarannya menurut saya sudah bagus Bu dan alhamdulillah banyak ilmu yang didapat dari Ibu. Ya, apa namanya? Cukup itu? Iya Bu. Kalau orang Makassar kan biasanya itu. Saya itu paling suka ke Makassar memang. Apa namanya kalau dinas ya, makanannya enak-enak. Makassar Bu. Iya, tapi kolesterolnya tinggi juga. Ya. Ya, baik. Kemudian ada satu lagi mungkin Mas Aples. Mas Aples. Ya, Mas Aples Sapu. Ya, gimana Mas? Oke, mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yuni yang sudah mengajarkan kami selama 1 semester ini di mata kuliah ekonomi teknik dan semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kami pribadi. Ya. Dan masukannya, Mas Aples, ya masukannya gimana Mas? kalau untuk saya pribadi nggak ada sih Bu, tapi ya untuk materi-materi yang Ibu jelaskan itu memang sangat mudah dipahami dan juga kami sebagai mahasiswa diberikan kesempatan untuk bisa bertanya apa yang belum dipahami dan Ibu juga bisa ada feedbacknya. Mungkin dari saya.
Sekian, Bu. Ya. Terima kasih. Mas Aples dari NTT juga ya? Ya, Bu. NTT di Sumba, Bu. Oh, Sumba. Berarti anu dong, Pulau Sumba itu. Ya, Pulau Sumba, Bu. Oh, di sana sekarang banyak itu kan ada apa? Dia merupakan salah satu ikon ya. Iya, Bu. Energi baru terbarukan ya di Sumba ya. Iya, Bu. Semoga kita bisa berwisata ya nanti suatu ketika ya ke Sumba ya. Pulau Monggo, ikonik monggo. ya. Ya, terima kasih kok kamu bisa monggo-monggo. Oh, udah kena itu ya, apa namanya, hawanya Malang ya. Ya, baik. Iya, iya. Mas Saiful Akbar, silakan, Mas. Ya Bu, terima kasih. Sebelumnya kepada mahasiswa UMJ, baik juga kepada Ibu Tri Yuni sebagai dosen UMJ, terima kasih atas bimbingan selama kuliahan di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. Selama pekan ini, menurut saya baik dalam segi metode pembelajaran ini sangat baik, di mana Ibu menyampaikan kepada mahasiswa dengan jelas, dan begitu juga mahasiswa diberikan waktu untuk bertanya kepada dosennya. Dari segi pembelajaran mungkin menurut saya sudah baik, Bu. Mungkin karena kita tidak bertatap muka, jadi kita mungkin tidak mengenal lebih dalam. Begitu juga dari segi kerjasama mungkin sedikit tidak terlihat karena kurangnya sosial dan tatap mukanya, Bu. Begitu, Bu. Ya, memang COVID ini mengajarkan kepada kita tidak bisa bertemu secara ini, tapi moga-moga silaturahim tetap baik ya. Karena apa namanya saat ini saya selalu yang tidak terpegang itu adalah ekspresi, di mana sebenarnya kalian kan kebanyakan nutup video ya. Jadi kami sebagai dosen pun kadang-kadang saya tidak tahu ini nutup video ini tidur atau ngapain gitu kan. Nah, moga-moga ini juga menjadi salah satu pembelajaran buat kita, di mana kalau saya sebagai seorang saya pun juga begitu juga sih. Pada saat saya menghadiri webinar, maka ada beberapa webinar itu yang tidak boleh menutup video gitu. Ada beberapa webinar yang seperti itu, tetapi ada beberapa webinar yang kita diperbolehkan untuk menutup video. Nah, moga-moga pertemuan kita menjadikan salah satu silaturahim ya. Tidak ketemu muka, tidak ketemu secara fisik, tidak mempengaruhi daripada kemampuan kita untuk menjalin silaturahim, dan juga nanti para mahasiswa bisa bekerja di tempatnya masing-masing, nanti bisa bekerja sesuai dengan kompetensinya nanti di teknik kimia, karena sudah diputuskan untuk menjadi sarjana teknik kimia ya. Nanti Mas Aples di di Sumba, Mbak Maria, Mbak Sari, semuanya ya, dengan Mbak Nabila, Mbak Eva, semua simpan telepon baik-baik, siapa tahu nanti insya Allah kita bertemu dan juga bisa bersilaturahim dengan baik. Baik, ada yang mau menambahkan lagi? Saya kasih terakhir itu kepada Elsa, ada nggak ini? Mbak Elsa sebagai ketua daripada Himateka UMJ. Silakan Mbak Elsa. Halo? Ini Mbak Elsa ada nggak? Kalau enggak, diwakili sama siapa? Dari Himatekanya? Nabila atau Mbak Eva? Ya? Mbak Hukmul Hakiki? Kok ini Ibu kalian nggak di depan laptop atau gimana?
Baik, terima kasih sebelumnya Ibu. Ya, silakan Mbak Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mengikuti kelas Permata Sakti, baik dari internal UMJ maupun dari luar UMJ. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuni karena selama proses pembelajaran menurut saya sudah sangat baik, Bu. Apalagi di kelas Permata Sakti ini kami dari pihak UMJ, mahasiswa UMJ khususnya sangat bisa mengenal teman-teman dari luar UMJ, bagaimana cara proses bekerja sama antara dari pihak berbagai universitas dengan kami yang berada di UMJ. Ya, Menurut saya untuk proses pembelajarannya sudah sangat baik, Bu, karena di sisi di kelas ini selain kami mendapatkan informasi terkait dengan industri berkaitan dengan ekonomi teknik kimia, kami juga mendapatkan banyak motivasi dari Ibu untuk menjadi semangat dan acuan kami buat kedepannya, Kak. Terima kasih sebelumnya, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku semuanya, hanya ini yang bisa Ibu berikan, semoga bermanfaat. Dan juga saya minta videonya dibuka untuk foto bersama terakhir sebagai penutup daripada pertemuan kelas Permata Sakti. Silakan. Silakan dibuka videonya. Jadi saya kenal Mas Aples ya. Wajahnya memang wajah NTT ya. Karena Ibu biasa ke Kupang, biasa ke ini ya, apa namanya ini. Baik, silakan dibuka. Saya akan foto sebentar. Ada yang tidak memakai kerudung. Oke, apa namanya?